Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dalam pembelajaran bersama secara online yang kita lakukan untuk dapat menyatukan dan membangkitkan kekuatan kita secara bersama-sama dalam perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 dari Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa. Kita berharap agar kegiatan ini akan dapat membangkitkan kekuatan yang kita miliki untuk kita dapat berperan serta di dalam usaha membangun diri kita masing-masing sehingga kita bisa kuat memperoleh kekuatan yang kita butuhkan agar seluruh masalah kehidupan ini termasuk COVID-19 ini dapat kita urus dengan segera, dapat kita enyahkan, bersihkan dari kehidupan kita dengan segera. Malam ini saya akan membagikan kepada kita semuanya bagaimana kita membangun kehidupan ini melalui kekuatan kata-kata atau ucapan atau lisan kita atau ujaran kita. Saya selalu ingin menanamkan kepada kita semuanya, karena ini adalah merupakan hal yang dasar, bahwa seluruh kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat meraih kehidupan yang lebih baik itu sesungguhnya Tuhan telah taruh di dalam diri kita ini. Tinggal bagaimana kita menggali, lalu menemukannya dan kemudian mengalaminya dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi seperti kehidupan kebanyakan orang. Kita menjadi orang yang sangat khusus, kita menjadi orang yang sangat spesial. Malam ini secara khusus sekali lagi saya akan men-sharingkan, membagikan kepada kita semuanya tentang bagaimana kekuatan kata-kata, pengaruh apa yang dapat dihasilkan oleh kata-kata di dalam kehidupan ini. Melalui ucapan, melalui kata-kata, sebenarnya kita dapat membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Perhatikan ini, apa itu kata-kata, apa itu ucapan, apa itu ujaran, apa itu lisan seseorang. Ujaran, ucapan atau kata-kata yang dimiliki seseorang sebenarnya adalah gambaran sebuah kehidupan atau level kehidupan yang sedang dijalani oleh seseorang. Sekali lagi, kata-kata adalah gambaran level kehidupan yang sedang dijalani oleh seseorang. Jadi waktu seseorang anak-anak, masa kanak-kanak, maka dia akan berkata-kata sebagai kanak-kanak. Dan seorang pemuda akan berkata-kata sebagaimana dia seorang pemuda. Seorang yang dewasa akan berkata-kata dia sebagai seorang yang dewasa. Kata-kata juga akan merupakan ekspresi dari apa yang dirasakan oleh seseorang. Itulah kata-kata yang sesungguhnya. Nah, perhatikan ini. Saya ingin membangun dasar pengertian dulu di dalam hidup kita. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan lisan, orang akan dapat menghibur seseorang, tapi juga dengan kata-kata dan ucapan orang dapat melukai orang. Demikian juga dengan perkataan orang akan dapat menyelamatkan dirinya, tapi juga dengan kata-kata orang akan dapat membuat dirinya kena celaka. Jadi ini kata-kata ibarat sebuah senjata yang tatkala dipakai dengan sebaik-baiknya akan dapat menjadi penolong dan memudahkan kita bekerja. Tapi kalau salah-salah dipakai, ini akan jadi menghancurkan atau membahayakan kehidupan yang kita sedang jalani. Oleh karena itu, saya ingin menambahkan pengertian demi pengertian tentang kata-kata ini. Dengan kata-kata orang akan memetik buah kehidupan yang baik, tapi dengan kata-kata juga orang akan dapat menikmati buah kehidupan yang buruk kalau dia salah di dalam berkata-kata. Orang akan mendapatkan balasan yang baik dari kata-katanya kalau dia berkata-kata yang baik, tapi orang juga dapat mendapatkan balasan yang buruk dari kata-katanya. Istilah yang dipakai oleh agama adalah sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Karenanya saya mau terus untuk kita memperhatikan bagian-bagian ini, karena saya menemukan bagian ketiga adalah dengan kata-kata kita akan dapat membentuk kehidupan dan perilaku seseorang. Sekali lagi, dengan kata-kata kita dapat membentuk, orang dapat membentuk sebuah kehidupan, termasuk di dalamnya perilaku seseorang. Saya selalu memperhatikan seperti ini. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana penuh makian, sumpah serapah akan menjadi seorang pribadi yang juga penuh dengan caci maki, penuh dengan sumpah serapah dalam kehidupannya.
Anak-anak yang terus melihat orang tuanya nyinyir terus-menerus akan menjadi tukang nyinyir. Tapi sebaliknya anak-anak yang dibesarkan dalam atmosfer yang baik, lisan yang baik, lisan yang selalu terpelihara, mengeluarkan hal-hal yang baik, maka insya Allah seorang anak itu akan menjadi orang yang terus dapat memelihara lisannya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya ingin kita semua memperhatikan ini. Kata-kata itu selalu bersumber dari pikiran. Sehingga kalau pikiran seseorang sudah berhasil diracuni oleh sebuah masalah, artinya pikirannya menjadi buruk, maka dengan otomatis kata-katanya pun akan menjadi negatif, akan selalu berbicara tentang hal-hal buruk, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak membahagiakan, membuat rasa penuh masalah. Sehingga dalam situasi seperti yang sekarang kita dalam perjuangan melawan COVID-19, akan sangat-sangat rentan untuk kita dapat teracuni dengan pikiran-pikiran yang buruk, lalu kita mulai resah dan gelisah, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga otomatis kata-kata kita pun setiap kali kita bicara, maka nadanya selalu penuh dengan ketakutan, selalu penuh dengan sinisme, selalu penuh dengan nyinyiran. Itulah gambaran orang yang pikirannya telah diracuni oleh hal-hal yang negatif. Saya berharap, saya berdoa agar ini semuanya tersingkir dari pikiran kita, karena tidak ada hal baik apapun juga yang dapat dihasilkan oleh pikiran-pikiran yang negatif. Saya selalu berkata kepada teman atau kepada orang yang sering diskusi dengan saya, bahwa tidak ada hal baik apapun yang dihasilkan oleh kemarahan. Nggak ada. Semuanya hanya akan menghasilkan hal-hal buruk. Yang ada kalau orang lagi marah, maka semuanya akan hancur, semuanya akan pecah. Itu yang sering saya saksikan. Oleh karena itu, saya ingin selalu berkata, pikirkan hal yang baik sehingga hatimu menjadi tenang, sehingga hati kita menjadi baik, dan kata-kata kita juga menjadi baik. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin memberikan aplikasi-aplikasi singkat untuk kita semuanya, supaya kehidupan ini betul-betul ada di dalam kendali kita. Kenapa kita seringkali mendapati bahwa keadaan tak terkendali, keadaan di luar kekuasaan kita? Karena sebenarnya itu sudah dimulai dari pikiran kita. Kita tidak dapat mengendalikan pikiran kita. Sehingga sebagai akibat selanjutnya kita menjadi tidak bisa mengendalikan kata-kata kita. Jadi kita menjadi orang yang nyerocos aja. Nah, perhatikan ini. Pikiran dan perkataan, ucapan dan ujaran. Ini ada dua hal yang seringkali dibiarkan berlalu begitu saja, tidak diperhatikan. Jadi apa yang melintas di dalam pikiran kita seringkali itu sudah tidak lagi diperhatikan, karena itu dianggap biasa saja. Demikian juga kata-kata apa yang kita ucapkan, orang sudah tidak lagi terlalu waspada. Bahkan di zaman ini pemerintah memberlakukan undang-undang ITE, ujaran kebencian, kata-kata yang mengandung unsur pelanggaran undang-undang ITE. Banyak orang yang telah menjadi korban di sana. Bahkan banyak orang yang setelah menderita di jeruji besi, gara-gara ujaran, gara-gara ucapan, gara-gara tidak menjaga lisannya. Apalagi kalau lisan itu ditulis di media sosial, sehingga itu akan menjadi sangat rekam jejak digitalnya akan selalu ada, sehingga ucapan itu menjadi terekam di sana dan kemudian membahayakan kehidupan orang. Saya tidak mau hal ini terjadi atas kita. Biarkan yang sudah yang lewat itu menjadi pelajaran buat kita. Yang saya mengerti adalah ini. Jangan sampai kita semua harus selalu belajar dari pengalaman kita sendiri. Belajarlah dari pengalaman orang lain, karena itu harganya murah. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman kita sendiri, harganya mahal sekali. Oleh karena itu, perhatikan langkah-langkah praktis yang ingin saya bagikan buat kita semua malam hari ini. Yang pertama, kalau kita ingin membangun kekuatan kata-kata kita untuk dapat mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang memegang kendali atas kehidupan ini, langkah pertama adalah pastikan agar pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang positif.
Pastikan itu. Lalu mulai mengucapkannya. Simpel kan? Pikiran kita positif, pikiran kita baik, lalu mulai kita mengucapkannya berkali-kali, berulang-ulang kita mengucapkannya. Orang akan bilang begini, Pak, apakah sesimpel itu? Saya ingin berkata seperti ini. Kadangkala orang terus berpikir karena masalahnya terlalu besar, terlalu rumit, maka solusinya pun harus rumit dan besar. Padahal yang saya temukan di dalam kehidupan ini, betapa begitu banyaknya masalah di dalam kehidupan ini, tapi solusinya adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel, hal-hal yang kecil. Itu adalah solusinya. Termasuk malam hari ini, saya yakin dan percaya kalau pemirsa yang merindukan agar kehidupan yang lebih baik itu menjadi milik kita, solusinya adalah perbaiki pikiran kita dan ucapkan yang baik saja, maka hal-hal yang baik akan datang atas kita. Jadi perbaiki pikiran kita lalu mulai mengucapkannya. Oke? Nangkap? Harus nangkap. Kalau tidak nangkap gimana? Dengarkan lagi rekaman ini untuk dapat mencapai pemahaman yang sama. Karena saya yakin seperti ini, kalau saya bisa memperbaiki kehidupan saya dengan menerapkan semua yang saya bagikan ini, maka semua yang mengikuti pemahaman yang saya miliki akan mengalami hal yang sama. Dan kabar baiknya, saya melihat bukan cuma saya yang berhasil dalam hal seperti ini, tapi teman-teman saya yang mencoba untuk mengikuti hal yang sama, memikirkan hal yang baik dalam kehidupan mereka, juga mulai berkata-kata dengan hal-hal yang baik. Mereka pun mulai menikmati kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Yang saya ingin katakan selanjutnya adalah ini. Orang seringkali tanpa sadar bahwa mereka tanpa sadar telah dibungkam oleh masalah, sehingga mulut mereka kekunci sedemikian rupa tidak ada apa-apa yang dapat mereka katakan. Atau kalau mereka membuka mulut, selalu yang keluar adalah hal-hal yang negatif. Betapa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berjalan dengan tipuan-tipuan dari neraka. Tapi saya berharap bukan itu yang terjadi atas kita. Malam hari ini adalah awal yang baru, malam yang indah untuk kita mulai melakukan perubahan. Dimulai dari pikiran kita, bahan apa yang kita pikirkan, lalu bahan apa yang kita ucapkan. Maka itulah yang harus kita alami, adalah hal-hal yang baik. Setelah kita memperbaiki pikiran kita lalu mulai mengucapkannya dengan konsisten setiap hari, daripada duduk bertepang dagu, berpangku tangan, bingung, tidak tahu melakukan apa. Lebih baik gunakan pikiran dan kata-kata kita untuk terus memikirkan hal-hal yang baik. Toh juga berhayal, berimajinasi hal-hal yang baik, lalu mulai mengucapkannya, kan tidak dibayar toh? Itu gratis. Maka lakukanlah hal yang sederhana ini, hal yang simpel ini, dan lihatlah hasilnya. Langkah yang kedua adalah, kalau suasana hati kita terpaksa sudah terlanjur menjadi tidak enak. Sekali lagi, kalau suasana hati kita sudah terpaksa terlanjur menjadi tidak enak, pikiran kita mulai menjadi kacau balau, tak terkendali, maka gunakan kata-katamu untuk dapat mengubah situasi hatimu. Jangan katakan hal yang buruk yang kau rasa. Jangan katakan apa hal buruk yang mengacaukan pikiranmu. Tapi mulailah ambil keputusan untuk mengatakan hal-hal yang mengubahkan suasana hati kita, yang mengubahkan isi pikiran kita. Karena perubahan itu tergantung di tanganmu. Tidak ada orang yang ditunggu untuk melakukan perubahan dan pencapaian ke hal yang terbaik dalam hidupmu, kecuali dirimu sendiri. Demikian juga saya, tidak ada orang lain yang berkuasa, yang punya powerful untuk dapat mendatangkan kebaikan bagi hidup saya, untuk mendatangkan perubahan bagi hidup saya. Selain saya menyadari lalu melakukan perubahan, dimulai dari perubahan isi pikiran, lintasan-lintasan pikiran, lalu saya mulai mengubah apa yang saya ucapkan setiap waktu, setiap saat, dengan bertanya, apa yang saya rasakan hari ini?
apa yang saya pikirkan saat ini. Lalu saya menjawab, kalau itu hal baik saya akan teruskan, tapi kalau itu hal buruk saya akan segera kubur. Saya akan selalu ganti, dan saya akan selalu upayakan agar pikiran saya tidak kosong. Karena yang kosong itu adalah pikiran yang bercampur, yang buruk dan yang baik ada di sana sekaligus. Dan ini rumusnya. Kalau yang baik dicampur sekaligus, tinggal bersama di dalam pikiran kita, bersama-sama dengan yang buruk, maka hasilnya adalah buruk. Hasilnya akan selalu buruk. Oleh karena itu, jangan jadikan pikiran kita menjadi tempat percampuran hal baik dan hal buruk. Pilihlah untuk memikirkan hanya hal baik saja. Oke? Lanjut. Setelah kita mengubah suasana hati yang kita miliki dengan memperbaiki apa yang kita pikirkan, lalu mulai mengucapkan hal-hal yang baik, maka yang berikutnya adalah gunakan kata-kata kita untuk melimpahi kehidupan kita dengan limpahan kebaikan. Bagaimana caranya? Kalau kebaikan ini kita tunggu dari orang lain, kalau motivasi dan semangat itu kita tunggu dari orang lain, boleh-boleh saja. Tapi kenyataannya tidak selalu ada orang yang siap 1 kali 24 jam yang datang menyemangati kita. Tidak ada, karena orang sudah sibuk sendiri-sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pakai mulut kita untuk melimpahi hidup kita dengan kebaikan. Kalau saya bilang bahwa saya harus bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa, saya akan melakukan itu berulang-ulang kali. Daripada memikirkan perasaan yang negatif, memikirkan sakit hati, memikirkan suasana yang tak kunjung berubah, saya akan terus berkata, saya pasti bisa. COVID-19 pasti tersingkir dari Indonesia. Ekonomi pasti akan pulih kembali normal. Pemerintah pasti akan sanggup untuk menangani COVID-19 dari Indonesia. Saya akan mengatakan itu. Mungkin hari ini masih terlihat tidak ada harapan, tapi besok pasti ada harapan. Hari ini dan besok mungkin belum ada harapan, lusa pasti ada harapan. Tapi kalau hari ini, besok dan lusa tidak ada harapan, hari berikutnya pasti ada harapan. Minggu ini belum ada harapan, minggu depan pasti ada harapan. Bulan ini belum ada wujudnya, tapi bulan depan pasti ada harapan. Saya akan terus berharap, karena itulah yang dapat saya lakukan. Tidak ada cara yang lain. Memikirkan hal yang buruk, mengkhawatirkan banyak hal, juga tidak membuat jalan keluar tercipta dalam hidup kita, maka malah tambah lama tambah sesak. Oleh karena itu, pikirkanlah yang baik, lalu limpahi kehidupanmu dengan kebaikan yang kita ucapkan untuk diri kita. Limpahi diri kita dengan hal-hal yang indah, limpahi diri kita dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang membuat semangat. Karena itu hanya sekedar melalui kata-kata. Hanya sekedar melalui kata-kata. Sederhananya seperti itu. Oleh karena itu, lakukan itu konsisten. Mulai limpahi diri kita dengan kebaikan demi kebaikan. Berkreasilah dengan berkata-kata. Jangan biarkan hidup kita pasif, hanya sekedar menunggu keadaan. Tidak ada yang ditunggu. Kita harus bertindak, kita harus berkreasi. Itu harus mampu untuk kita lakukan. Lakukan sesuatu, dimulai dari pikiran kita, lalu mulai mengucapkannya. Sesederhana itulah urusan untuk membawa perubahan dalam kehidupan ini. Saya merasakan ada semangat yang menggelora di dalam diri setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Dan saya berharap itu akan permanen ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi gunakan kata-kata kita untuk membuat kebaikan itu melimpah dalam hidup kita. Diulang-ulang. Oke? Yang terakhir, gunakan kata-kata kita untuk membangun kehidupan kita menjadi berkualitas. Dengar ini, kualitas kehidupan kita tergantung kepada kualitas pikiran dan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, kejarlah kualitas pikiran itu dan kejarlah kualitas kata-kata. Cari kata-kata yang paling indah, lalu mulai ucapkan dan limpahkan atas kehidupan kita. Karena pikiran dan kata-kata adalah doa. Sekali lagi, pikiran dan kata-kata itu adalah doa. Bayangkan seperti ini, saudara sekalian. Orang satu kali berdoa, ya Allah, tolong hidupku, satu kali. Tapi kemudian sepanjang hari membiarkan pikirannya memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan hal-hal yang jelek. Lalu dia cuma heran-heran, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Dia terus mencari. Padahal jawabannya adalah sepanjang hari dia telah berdoa,
memikirkan hal-hal yang buruk, mengucapkan hal-hal yang buruk, sehingga yang buruklah yang terjadi atas hidupnya. Oleh karena itu mulai hari ini, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan ucapan kita, karena pikiran dan ucapan kita menentukan kualitas kehidupan seperti apa yang akan kita nikmati. Biarkan malam hari ini kita menikmati kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saya akan akhiri dengan membuat sebuah pernyataan seperti ini. Membangun hidup itu sama seperti membangun rumah. Kalau kita tidak pernah berupaya untuk membangun rumah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam sebuah rumah? Demikian juga dengan kehidupan. Kalau kita tidak pernah berdaya upaya berikhtiar untuk dapat membangun kehidupan yang berkualitas melalui pikiran dan kata-kata kita, bagaimana mungkin kita bermimpi untuk memiliki kehidupan yang berkualitas yang lebih baik, yang kita harapkan, yang kita rindu-rindukan. Tapi saya yakin dan percaya malam hari ini yang mempraktekkan, yang mendengarkan apa yang saya sampaikan malam hari ini akan memasuki kehidupan yang berbeda, dan engkau tidak akan pernah sama lagi, karena kata-katamu akan memiliki power tersendiri, akan memiliki kekuatan tersendiri. Apapun yang kau pikirkan dan yang kau ucapkan itu akan terrealisasi di alam nyata. Dan kalau kau berhasil, ini amanah, ini tugas, bagikan ke orang lain, nasihati yang lain untuk memperbaiki pikirannya dan memperbaiki kata-katanya. Insya Allah ini akan terus bermultiplikasi, akan terus mengalir dari hidup kita ke orang lain. Kalau hati itu adalah mata air, maka pintunya adalah mulut ini. Biarkan mata air yang indah itu mengalir dari hati kita, dari pikiran kita, lalu mulai membual keluar, melimpahi kehidupan kita sendiri dan kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat di sekitar kita. Bagi saudara yang ada di berbagai provinsi yang menyaksikan apa yang saya sampaikan malam hari ini, ambillah tanggung jawab di provinsimu masing-masing, lalu mulai kuasai seluruh provinsi, wadahi dan naungi provinsimu dengan atmosfer yang baik. Insya Allah kekuatan yang kita miliki akan merupakan sebuah doa. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbincangkan, apa yang kita ucapkan, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa menjadi doa di hadapannya. Dan saya yakin jawaban yang terbaik akan menjadi milik kita semua di bangsa ini. COVID-19 berakhir di Indonesia. Tetaplah jaga jarak, tetaplah pakai masker, dan tetaplah jaga kebersihan, cuci tangan, dan jangan bersentuhan dengan yang lain. Dan terus tingkatkan imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga dan makan makanan yang sehat. Ini saja yang dapat kita diskusikan malam hari ini. Terima kasih atas kontribusi kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.